Jika kamu punya anak kecil di rumah, mungkin kamu pernah bingung dengan pertanyaan ini. Apakah anak saya perlu diberi suplemen vitamin D atau itu hanya berlebihan? Jangan abaikan video ini, karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang anak yang tumbuh dengan masalah tulang akibat kekurangan vitamin D, dan bagaimana hal itu seharusnya bisa dicegah sejak awal. Bayangkan seorang anak bernama Raffi, usia 3 tahun. Sejak bayi ia jarang dibawa keluar rumah karena orang tuanya takut kulitnya gosong dan khawatir udara luar tidak sehat. Pola makannya pun terbatas, ia tidak suka ikan, jarang makan telur, dan lebih banyak mengonsumsi makanan olahan instan. Orang tuanya berpikir susu formula sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Namun, pada usia 3 tahun, Raffi mulai sering jatuh saat berjalan, kakinya tampak melengkung, dan ia mengeluh nyeri pada tulang kakinya. Setelah dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengalami rahitis, yaitu kelainan tulang akibat kekurangan vitamin D. Dokternya berkata, seandainya sejak bayi Raffi mendapat cukup vitamin D, kondisi ini bisa dicegah. Kisah Raffi bukan kasus langka. Menurut WHO tahun 2021, kekurangan vitamin D pada anak masih menjadi masalah global, bahkan di negara tropis yang kaya sinar matahari. Ironisnya, banyak orang tua di Indonesia berpikir anaknya pasti cukup vitamin D hanya karena tinggal di daerah panas, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Mengapa vitamin D penting untuk anak? Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor, mineral utama untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Tanpa vitamin D, kalsium tidak bisa masuk ke tulang secara optimal. Hasilnya, tulang menjadi rapuh, pertumbuhan terganggu, dan anak berisiko mengalami rahitis. Studi dari The Lancet Child and Adolescent Health tahun 2019 menegaskan bahwa defisiensi vitamin D pada anak dikaitkan dengan risiko pertumbuhan tulang abnormal, gigi keropos, sistem imun lemah, dan gangguan perkembangan. Tidak hanya itu, vitamin D juga berperan pada fungsi otot dan sistem saraf, sehingga kekurangannya bisa membuat anak lebih sering sakit, cepat lelah, dan sulit fokus. Kembali ke kisah Raffi. Setelah didiagnosis rakitis, ia harus menjalani pengobatan jangka panjang dengan suplemen vitamin D dosis tinggi. Ia juga harus rutin berjemur dan mengubah pola makan. Prosesnya tidak mudah dan orang tuanya menyesal tidak memberi perhatian pada vitamin D sejak awal. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah semua anak perlu diberi suplemen vitamin D? Jawabannya tergantung pada kondisi anak. Menurut American Academy of Pediatrics, AAP tahun 2020, bayi yang mendapat ASI eksklusif disarankan mendapat suplementasi vitamin D sejak dini karena ASI saja tidak cukup memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Bayi yang minum susu formula biasanya mendapat vitamin D dari fortifikasi, tetapi jika jumlahnya kurang dari 1 liter per hari, tetap dianjurkan suplemen tambahan. Untuk anak yang lebih besar, suplementasi dianjurkan jika asupan dari makanan dan paparan sinar matahari tidak mencukupi. Harvard Medical School tahun 2019 menyatakan bahwa gaya hidup modern membuat banyak anak jarang mendapat sinar matahari langsung karena lebih sering berada di dalam rumah, sekolah, atau sibuk dengan gadget. Hal ini membuat defisiensi vitamin D semakin sering terjadi. Namun, ada juga orang tua yang khawatir suplementasi vitamin D berlebihan. Kekhawatiran ini tidak salah karena vitamin D larut dalam lemak dan bisa menumpuk di tubuh. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan hipervitaminosis D dengan gejala mual, muntah, dehidrasi, hingga kerusakan ginjal. Menurut BMJ tahun 2019, kasus hipervitaminosis D jarang terjadi, tetapi bisa muncul jika orang tua memberikan dosis suplemen sangat tinggi tanpa pengawasan medis. Kisah nyata lain datang dari seorang anak perempuan bernama Nisa, usia 7 tahun. Ia sering sakit flu dan cepat lelah. Setelah diperiksa, kadar vitamin D dalam darahnya rendah. Dokternya memberi suplemen vitamin D dosis rendah setiap hari, disertai anjuran berjemur pagi. Beberapa bulan kemudian, daya tahan tubuhnya membaik, ia lebih jarang sakit dan lebih aktif di sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian di Journal of Clinical Pediatrics tahun 2020 yang menemukan bahwa anak dengan kadar vitamin D cukup lebih jarang terkena infeksi saluran pernapasan. Vitamin D memang tidak membuat anak kebal total, tetapi membantu sistem imun bekerja lebih efektif. Masalah yang sering muncul adalah banyak orang tua bingung menentukan apakah anaknya benar-benar butuh suplemen. Sebagian dokter menganjurkan semua bayi diberi vitamin D sejak dini, sebagian lain menilai cukup dengan pola makan sehat dan sinar matahari. Kuncinya adalah menilai risiko individu. Jika anak jarang terpapar matahari, tidak minum susu fortifikasi, atau punya riwayat kesehatan tertentu, maka suplementasi vitamin D biasanya diperlukan.
Di Indonesia, sayangnya, edukasi tentang vitamin D pada anak masih minim. Banyak orang tua hanya fokus pada vitamin C untuk daya tahan tubuh, padahal vitamin D tidak kalah penting. WHO tahun 2020 menekankan bahwa strategi pencegahan defisiensi vitamin D harus mencakup edukasi pada orang tua, fortifikasi makanan, dan suplementasi jika diperlukan. Kembali pada inti pertanyaan, apakah suplementasi vitamin D pada anak perlu atau berlebihan? Jawabannya, pada sebagian besar kasus, suplementasi itu perlu, terutama pada bayi dan anak yang berisiko kekurangan. Namun dosisnya harus tepat dan sesuai anjuran dokter. Suplementasi menjadi berlebihan jika diberikan tanpa indikasi, dosis terlalu tinggi, atau tanpa pemantauan. Pesan penting untuk semua orang tua adalah jangan anggap remeh vitamin D. Jangan berpikir sinar matahari cukup karena gaya hidup modern sering membatasi paparan sinar. Jangan juga sembarangan memberi dosis tinggi tanpa arahan. Yang tepat adalah mencari keseimbangan, memastikan anak mendapat cukup vitamin D dari kombinasi sinar matahari, makanan, dan bila perlu suplemen. Kisah Raffi dan Nisa memberi pelajaran jelas. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan serius, tetapi dengan edukasi yang tepat, masalah ini bisa dicegah. Vitamin D bukan hanya vitamin tulang, tetapi juga vitamin pertumbuhan dan daya tahan tubuh yang menentukan kualitas hidup anak.